Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyad Rafif. Saya dari Prodi Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2019. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan mencoba sharing, mencoba berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian tentang alat-alat yang dibutuhkan pada mahasiswa teknik arsitektur. Jadi apa aja sih alat-alat yang diperlukan mahasiswa teknik arsitektur itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama ada pensil. Nah, jadi pensil ini dibagi menjadi dua ya. Ada pensil kayu dan juga pensil mekanik. Nah, bedanya apa? Jika pensil kayu ini ada beberapa ketebalan. Jadi seperti 6H, ada 4H, ada F, ada B, ada 2B, sampai 8B. Jika pensil mekanik, ini dia hanya satu ketebalan saja. Nah, sedangkan di tugas gambar teknik, di tugas huruf teknik, di gambar kerja, nah, itu ketebalannya itu berbeda-beda, jadi tidak sama. Jadi memerlukan pensil yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Jadi seperti contohnya nih di Dena ya. Di Dena itu kan ada notasi dinding dan juga notasi lantai. Nah, notasi dinding sama notasi lantai ini ketebalannya berbeda-beda. Jadi nggak sama gitu ya. Nah, jadi untuk saran itu teman-teman sekalian bisa beli pensil kayu dengan ukuran yang berbeda-beda gitu. Lalu setelah pensil ada penghapus. Nah, jadi ketika ada pensil pasti di situ ada penghapus. Nah, pasti ini ya wajib ya penghapus. Kalau nggak ada penghapus, ketika ada yang salah kita ya bingung juga kan. Jadi untuk penghapus ini kalau boleh saya sarankan teman-teman bisa memilih penghapus yang bersih, yang berwarna putih. Nah, kenapa harus berwarna putih? Karena ketika penghapus itu kotor, teman-teman bisa membersihkan. Jika teman-teman memakai penghapus yang warna hitam, kita kan nggak tahu nih penghapus yang warna hitam itu kotor apa enggak, bersih apa enggak ya kan. Nah, jadi takutkannya kalau kotor nanti ketika menghapus itu malah kertasnya nanti malah kotor gitu. Nah, jadi disarankan untuk membeli penghapus warna putih. Oke, next. Lalu ada drawing pen. Nah, jadi drawing pen ini fungsinya juga sama ya, sama seperti pensil. Ada untuk menggambar teknik, menggambar huruf juga, gambar kerja. Nah, jadi untuk drawing pen ini juga memiliki beberapa ketebalan 0,5, 0,2, 0,4 sampai 0,8, tergantung kebutuhan pada saat tugas gambar teknik nanti ya. Jadi untuk drawing pen ini juga ada macamnya ya, banyak ya. Ada yang mahal ini ya, ada Rotring, ada Micron, ada Sakura, ada Snowman. Nah, itu nanti tergantung teman-teman ya, yang mungkin punya rezeki banyak, jadi bisa beli Rotring. Yang mungkin nanti teman-teman masih punya uangnya dikit, nah nanti bisa beli yang Snowman atau Micron yang normal-normal ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya nih ada penggaris. Nah, ini alat yang wajib ya, yang harus punya mahasiswa teknik arsitektur. Jadi ada penggaris 2 segitiga, penggaris skala, dan juga penggaris segitiga grid. Nah, ini yang paling wajib ini ya. Ini ada penggaris segitiga grid. Nah, ini ibaratnya ya, ini nyawanya ini mahasiswa teknik arsitektur kalau menggambar manual. Kalau nggak ada penggaris segitiga grid, wah rasanya ada yang kurang. Jadi penggaris segitiga grid ini sangat wajib karena dia ada grid, ada sudut, ada diameter. Nah, itu memudahkan kita. Jadi dan juga ada pegangannya, jadi bisa diputar-putar ya. Jadi enak gitu. Jadi lebih memudahkan. Ada modulnya, ada gridnya. Nah, itu sama ada sudutnya juga. Itu sangat membantu mahasiswa teknik arsitektur untuk menggambar gambar teknik manual ya.
Lalu ada penggaris dua segitiga. Nah ini gunanya juga untuk membuat ini ya, garis agar presisi ya, dan juga bisa membuat sudut juga dari penggaris dua segitiga ini. Lalu ada penggaris skala. Nah ini untuk penggaris yang bisa dibuat teman-teman jika menggambar teknik itu kan ada skalanya ya. Ada skala 1:100, ada skala 1:50, 1:20. Nah ini penggaris skala ini sangat membantu sekali buat teman-teman belajar seperti itu. Oke, next. Lalu selanjutnya ada sketchbook. Nah sketchbook ini yang wajib dipunya mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru. Ini ada sketchbook A4 dan juga sketchbook A3. Nah untuk sketchbook yang di sebelah kiri, nah itu saya sarankan jangan pakai sketchbook yang sebelah kiri ya. Kalau mungkin teman-teman mau buat sketch, mau buat coret-coret, gambar-gambar, nah itu pakai sketchbook yang sebelah kiri yang logonya lirah, nah itu enak. Tapi kalau untuk menggambar tugas-tugas gambar teknik atau gambar atau huruf teknik dan lain sebagainya, sketchnoting, nah itu bisa teman-teman bisa pakai yang sketchbook yang sisi sebelah kanan, nah, karena lebih leluasa, tidak terpotong gitu. Kalau yang sebelah yang lirah itu kan dia kan terpotong ya, karena ada capitannya, nah, itu kurang leluasa gitu ya. Oke, next. Nah lalu untuk selanjutnya ini ada alat-alat penunjang. Ada yang pertama ada tas tabung. Nah untuk tas tabung sendiri ini fungsinya untuk meletakkan gambar ya, untuk menyimpan gambar, dokumen gambar teknik teman-teman sekalian. Nah agar tidak terkena hujan, tidak kotor. Nah karena kan kalau teman-teman dari rumah ke sekolah itu membawa kertas gambar, kalau ditaruh di tas takutnya nanti kan rusak gitu ya, tapi kalau seandainya dibawa tangan, nanti kalau hujan, kalau kena kotoran, nah itu kan sangat rawan sekali ya, aman ulang lagi. Nah kalau ada tas tabung ini enaknya dia aman ya. Nah tapi ini dikarenakan kita online ya, dikarenakan kita online, sepertinya tas tabung ini masih belum terlalu diperlukan, kecuali offline. Nah itu sangat wajib diperlukan bagi mahasiswa teknik arsitektur. Nah, lalu selanjutnya ada cutter, gunting, cutting mat, sama cutter pen. Nah ini fungsinya dia untuk memotong ya, memotong. Kalau cutter, gunting, sama cutter pen ini dia untuk memotong kertas, memotong bahan maket. Nah kalau untuk cutting mat-nya, nah ini dia difungsikan untuk tolak ukur ya, jadi agar lebih presisi potongannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin membuat maket atau memotong kertas itu kalau bisa ada cutting mat-nya, jadi agar lebih presisi potongannya. Jadi seperti itu. Lalu untuk jangka ini juga teman-teman bisa kondisional, nanti ketika ada gambar teknik, ketika ada tugas membuat ini diameter, lingkaran dan sebagainya, ini jangka ini sangat dibutuhkan sekali. Oke, next. Nah lalu ada alat-alat warna. Nah alat-alat warna ini ada 3 ya, ada pensil warna, cat air, sama marker. Nah jadi teman-teman sekalian tergantung ini ya teman-teman, skillnya di mana. Kalau seandainya skillnya teman-teman ada di cat air, nah itu bisa dikembangkan gitu. Kalau ada di marker juga ini bisa dikembangkan, pensil warna juga bisa. Nah tapi saran saya teman-teman bisa ini ya, skillnya bisa diasah ke semua alat ini ya, alat warna ini ya, ketiga alat warna. Jadi ketika ada tugas color wheel, ada tugas pewarnaan, nah ini teman-teman bisa mengkombinasikan ketiga alat warna ini, jadi biar bisa ini lebih bagus, lebih cantik. Nah untuk macam-macamnya juga banyak ya. Untuk cat air ada koi, sama ada merek-merek dari Cina itu banyak gitu. Nanti bisa dicari. Sama untuk yang marker ini juga banyak, ada dari Copic kalau teman-teman mungkin
suka yang bagus, mahal, nah itu Copic itu mahal itu. Nah itu bisa ada fine color, ya, ada stabilo dan lain sebagainya. Lalu untuk pensil warna juga banyak juga macamnya, ada Faber-Castell dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah akhirnya sharing-sharing yang saya bagikan kepada teman-teman sekalian sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa dipraktekkan. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, gracias, merci, obrigado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Salsa Sekar Permata. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai pembuatan pembayangan. Apakah kalian tahu bagaimana bayangan terbentuk? Secara garis besar, bayangan dapat terbentuk apabila terdapat cahaya yang tidak dapat menembus suatu objek. Arah dari bayangan itu sendiri selalu berkebalikan dengan arah cahaya yang mengenai objek. Area yang paling terkena cahaya akan menghasilkan warna paling terang dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis bayangan. Secara visual jenis bayangan ada 3, yaitu core shadow, cast shadow, dan reflected light. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang core shadow. Core shadow yaitu bayangan yang terdapat pada sisi objek. Cahaya tidak akan bisa menjangkau semua sisi objek secara merata, sehingga akan terdapat perbedaan gelap terang pada setiap sisinya. Sisi yang gelap tersebutlah merupakan sisi yang berbayang. Core shadow ini juga digunakan dalam menggambar tekstur, karena tekstur merupakan permukaan yang tidak rata, yang mana berarti terdapat sisi dengan cahaya yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah cast shadow. Bayangan ini terbentuk karena cahaya matahari menabrak suatu objek dan tidak dapat menembusnya, sehingga area di sebaliknya kurang mendapatkan cahaya dan terbentuklah bayangan. Bentuk dari bayangan ini sesuai dengan objeknya. Selain itu, bentuk bayangan ini juga menyesuaikan dengan permukaan medianya. Apabila medianya berbelok, dia akan ikut berbelok. Sedangkan untuk radius, kemiringan, tebal tipis dari bayangan ini bergantung pada letak cahayanya. Dekat, jauh, dan tinggi rendah cahaya mempengaruhi radius dari bayangan ini. Sedangkan intensitas cahaya mempengaruhi ketebalan bayangan. Jadi, yang perlu kalian ingat dalam menggambar bayangan yaitu bahwa setiap cekungan, lipatan, tonjolan, atau belokan pada objek memiliki core shadow atau cast shadow. Objek yang lebih tinggi akan memberikan cast shadow pada objek yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah reflected light. Bayangan ini hanya terdapat pada objek bermaterial licin, karena objek dengan material licin dapat memantulkan cahaya dengan baik. Bayangan ini akan memantulkan warna objek yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat dan teknik. Di sini saya akan fokus pada yang paling sering digunakan oleh mahasiswa arsitektur saja, yaitu pen, pensil, watercolor, dan marker. Untuk pensil dan pen memiliki teknik yang sama, yaitu mengarsir. Arsiran tersebut dapat dibuat dengan banyak jenis unsur, bisa dengan garis tak beraturan, titik, dan lain-lain. Yang pasti konsepnya sama. Semakin rapat unsur yang dibuat, bayangan yang terbentuk akan semakin tebal. Yang pertama, teknik crosshatch. Teknik ini membuat banyak garis dengan arah yang berbeda. Semakin rapat garis, semakin tebal hasilnya. Teknik ini cocok untuk membuat tekstur kain. Yang kedua yaitu teknik smudge. Gunakan pensil yang tidak terlalu tajam untuk hasil yang halus. Pada area shadow diberi tekanan agar lebih tebal. Di finishing dengan tisu atau cotton bud agar hasilnya halus. Teknik ini cocok untuk membuat tekstur dengan permukaan licin. Selanjutnya teknik scumble, menggambar huruf C secara acak dan arah yang berbeda-beda. Untuk area shadow dibuat lebih rapat, cocok untuk membuat tekstur berbulu. Untuk teknik crosshatch pada pen mirip dengan pensil, gunakan pen yang tipis untuk hasil yang lebih halus, dan pen yang tebal untuk shadow. Yang terakhir yaitu teknik stipple, yaitu membuat banyak titik. Gunakan pen tebal dan dirapatkan pada area shadow, dan sebaliknya untuk area dekat highlight. Selanjutnya menggunakan watercolor dan marker.
Teknik yang digunakan yaitu layering dan blending. Teknik ini mewarnai dari warna paling terang, kemudian ditumpuk untuk mendapatkan warna yang lebih gelap. Blending dilakukan agar didapatkan transisi warna yang lebih soft. Pertama, saya akan menjelaskan watercolor. Dimulai dengan mewarnai dari warna yang soft, yaitu dengan menggunakan air yang lebih banyak saat mengambil warnanya. Lalu tunggulah kering terlebih dahulu. Setelah mengering, tumpuk kembali dengan warna yang lebih pekat. Lakukan blending agar transisi warna lebih halus, yaitu dengan menambahkan air setelah memberi warna pada kertas. Selanjutnya untuk marker, yaitu menggunakan teknik layering juga. Yang pertama, mewarnai base terlebih dahulu. Tunggulah sebentar agar mengering. Setelah itu, baru ditumpuk lagi. Kalian bisa menumpuk dengan warna yang sama dengan base atau menggunakan warna yang lebih gelap. Untuk teknik blending dilakukan secepatnya saat marker masih basah. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.